Halo, selamat malam Pak Belpas. Halo, selamat malam Pak Belpas. Selamat malam. Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya. Ya, ya, dengar. Yuk, malam-malam, Mbak. Halo, gimana kabarnya Pak Belpas? Alhamdulillah baik, sehat. Wah, gimana Pak di Kaltara? Lagi hujan nggak? Oh, hujan terus di sini. Iya nih, sama di Batu Kajang juga hujan. Tahu, tahu. Nah, kayaknya udah menyala di ini seberang ya di Kideko ini. Menyala terus sepertinya. Oh, iya harus dong. Mantap. Jadi kita mulai jam berapa ini? Saya izin ke anu dulu ya. Sebentar ya. Saya ke sebelah dulu. Sebentar aja. Aman-aman Pak, silakan.
Tes satu udah tes tes. Ya, oke. Mana Mbak Rita? Kita masih nunggu rekan-rekan yang lainnya, Pak. Oke. Ini lagi onsite ya, Pak? Ya, ya. Eh, masih apa? Lagi onset. Oke, siap. Kemarin lihat foto-fotonya sepertinya lagi cuti ya. Oh ya, Oh, ini ini baru. Anjar aja nih boleh check-in Selasa kemarin. Nah, oh iya itu nanti ada yang kontak tuh dari siapa itu? Mas Mas Zul PKN. Tanya nggak tahu mau undang Mbak Dwita itu. Oke, siap. Saya bilang kan eh, ikut dulu webinarnya ya malam ini nih kan. Nanti Iya. bisa yang Jabri jangan langsung minta-minta anu, langsung ke orangnya lah. Siap, mantap. Nanti berbagi pengalaman ya, Pak ya. Iya lah. Ini apa yang kita cari ya kan. Siap, benar sekali. Mungkin sambil nunggu ya, Pak Belpas ya. Kalau dari Kaltara itu menuju ke site itu Hmm. berapa jam ya, Pak, ke sana? Kalau dari mana dulu nih? Kalau dari Tarakan tinggal nyebrang aja sekitar 2 jam aja kan kami sudah ada speed sendiri kan. Jadi tinggal dari Pelabuhan Tengkayu Tarakan. Iya, Ya, soalnya pas kemarin itu Pak, waktu di Kaltara juga, pas di ini di speed, yang sebelah itu. biasanya lihat teman-teman itu pakai baju hijau-hijau gitu kan. Oh, berarti lewat sini juga nih speednya. Ya dari Tarakan dari Tengkayu. Iya. Atau dulu tuh sempat di pelabuhan apa? Yang itu loh, yang satunya lagi tuh loh. Apa itu? Pelabuhan SDF kah atau apa itu? Saya kurang Sempat tahu tapi itu. sekarang udah balik lagi ke Tengkayu. Cuman sebentar aja tuh untuk alternatif aja. Oke. Kan buahnya MHA Pol kan di situ. Yang Benar. mana itu yang di Sesayap itu loh. Iya, iya. MIP ya, Saya MIP. MIP, iya benar. Iya, kalau misalnya nyebrang ke sana itu biasanya kelihatan kan Pak ininya, tempatnya juga itu. Ya, kalau sekarang berapa jam ya Pak ya? Kalau dari Semayang ke Set. Kan jalannya itunya kan sudah mulai agak bagus tuh. Oh, kalau biasanya sih 3,5 jam udah nyampe sih Pak. 3,5 jam? Iya, Oh, jadi dia slow ya. iya santai-santai aja sih Pak. Hmm, dulu iya sih kalau kalau naik bis kan dia masalahnya slow ya. Kalau untuk mobil saya travel itu mungkin 2,5 jam udah nyampe itu. Oh iya, bisa tuh Pak. Karena Bisa teman-teman kan? juga itu biasanya itu lewat jalan tambang tuh Pak. Nah itu makanya dia langsung Iya, di kalau kilo pakai, nanti di layang 10 kan? iya benar. Kalau travel mah terabas saja tuh Pak. Hmm.
Ya begitulah. Saya dulu kalau kan saya dulu di apa di dua-dua kan kalau mau mau fast track gitu ya udah langsung aja ke habis Sabtu setengah hari itu kan langsung ke ikut bis layang Oh, 10 itu. oke Nanti oke. baru roadshow nanti, iya roadshow nanti naik angkot nanti kan Oh iya benar juga ya itu Bang. iya eh, nyebrang dulu kan sama semuanya terus naik ke Iya, Sepinggan. iya. Itulah. Ini nanti ada Mas Haruna nggak nih? Biasanya sih Mas Harunonya join juga. Mas Fahmi, Pak Harunonya hari ini join on time atau gimana nih? Kenapa kenapa? Biasanya sih ikut nyusul sih Pak Mas Harunonya. Oh, hmm. Aku jujur aja sudah dicolekin ngisi Kagama ini udah 2 tahun lalu itu. Zaman saya kok masih belum pas aja waktunya terus ya ya udahlah alhamdulillah nih kayaknya kok mungkin sudah waktunya lah ya sudah judulnya Iya, benar Pak. ya setelah Sekali-sekali mampir di Kagama sharing-sharing. ya siapa nyaman aja cuman kadang-kadang kalau kemarin kan masih namanya di fase konstruksi masih ribet kan. Ya, Ya, jadi ya ya itu tapi sekarang udah lumayan lah sudah ya tetap tetap juga sih masih ribet tapi gak se konstruksi dulu lah. Alhamdulillah syukurlah sudah stabil mesnya sudah ada mesnya mes hmm, yang permanen ya. ya, Yang kemarin itu kan masih uh, mes temporer apa semua ya itulah namanya mes project dari baru nol ya. kan. Kalau kita di sebelah dulu di KJA kan kita generasi kedua lah saya kan masih ini perintis gitu. Kalau sana kan pewaris ya kan. Nah, betul-betul. Nah, biasa tantangannya yang lebih challenging itu kalau project baru ya, Pak ya. Hmm. Ya semuanya sama-sama challenging juga ya di fasenya. Cuman kan ya saya kan juga udah pernah di fase pewaris ya. Jadi ya itu ada kesempatan di sini perintis ya. Pengen ya keris lah ya kan. Biar melengkapi Iya, lah ya. mantap. Ini nanti apa PowerPoint-nya dari Mbak Duita apa saya? Nanti ada teman-teman operator yang akan bantu show Pak. Jadi tenang aja. Atau Pak Oh Berpas ya, nyaman kalau mau share sendiri boleh juga. oh ya, apa nanti saya enggak intinya ya sebentar sih saya coba sendiri aja ya kalau nanti tapi moga-moga enggak ya. Kalau ada gangguan nanti yang penting saya sudah kirim filenya kan, jadi bisa backup ya. Oke, siap. Terus itu
Mungkin kita akan mulai 8.15 ya izinnya Pak Lukas ya. Oh, oke.
Ya, selamat malam rekan-rekan semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat Jelas, Bu. malam. Jelas, Bu. Malam. Oke, baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Mohon izin kita akan memulai untuk kegiatan webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan semangat pagi. Baik, apa kabar malam ini rekan-rekan semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang kami hormati para pengurus agama, para narasumber, serta rekan-rekan yang mengikuti. Selamat datang pada Kagama HSE Talk malam ini, di mana kegiatan malam ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menghadirkan forum ini sebagai ruang berbagi pengetahuan, praktik terbaik, serta insight strategis yang relevan dengan tantangan profesional di bidang HSE. Baik, hadirin yang kami hormati, kita akan langsung memulai untuk kegiatan kita sebagai wujud dan rasa syukur, kebanggaan, serta penghormatan kita kepada bangsa dan negara. Mari kita awali rangkaian acara ini dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetap berada dalam mode mute, serta menjaga sikap dan suasana dengan penuh hikmat kepada seluruh peserta lagu kebangsaan Indonesia Raya dipersilakan. Selanjutnya, sebagai simbol jati diri, kebanggaan, serta semangat keilmuan dan pengabdian, marilah kita lanjutkan dengan himne Gajah Mada. Dimohon tetap berada dalam mute dan menghayati setiap bait lagu sebagai cerminan nilai, luhur, dan semangat perjuangan. Himne Gajah Mada dipersilakan. Ku berjanji
Iya, Iya kagamanin dia. makanya tumben-tumben ya, apalagi kayak gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks safety management evolution, keselamatan tidak lagi dipandang sebagai sebelah mata, sebagai kewajiban kepatuhan, melainkan telah berkembang menjadi bagian integral dari strategis bisnis, budaya organisasi, dan keberlanjutan perusahaan. Nah, perubahan regulasi dan kompleksitas risiko serta tuntutan kinerja yang semakin tinggi ini menuntut pendekatan manajemen keselamatan yang adaptif, sistematis, dan berbasis kinerja. Rekan-rekan, pada malam ini melalui Kagama HSE Talk malam ini, kami berharap para peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai evolusi manajemen keselamatan, tetapi juga mendapatkan perspektif praktis dan pembelajaran nyata yang dapat langsung diterapkan untuk memperkuat sistem, meningkatkan kinerja keselamatan, serta menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, berkelanjutan di lingkungan kerja masing-masing. Hadirin yang kami hormati, narasumber kita pada kesempatan ini adalah Bapak Belpas Hadianto, adalah seorang profesional di bidang pertambangan, konstruksi, PLTU, dan industri smelter dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Nah, beliau juga memiliki latar belakang akademik dari teknik sipil ya, berpengalaman luas juga dalam uh, QHSE, sistem manajemen perusahaan, serta implementasi berbagai standar seperti ISO 9001, 14001, 45001, dan lain sebagainya. Sangat banyak ya rekan-rekan semuanya. Saat ini beliau aktif sebagai seorang praktisi HSE di sektor PLTU dan smelter, serta dikenal sebagai lead auditor juga ya dan AK3 bersertifikasi nasional. Mari kita sambut Bapak Belpas Hadianto. Halo, apa kabar Pak Belpas malam ini? Ya, halo Mbak Rita, selamat malam dan selamat malam semuanya rekan-rekan. Salam sehat selalu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Belpas. Selanjutnya kita langsung pemaparan materi dari Pak Belpas. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Izin share screen ya, Mbak Rita. Apa sudah terlihat ya rekan-rekan? Terlihat, Pak. Halo? Oke ya. Terlihat Pak Belpas. Oke. Sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu kita semua ya. Izin ya saya eh, untuk berbagi sedikit materi yang saya ketahui ya pada malam ini dan juga terima kasih atas undangannya di forum Kagama HSE Talk ya, yang sejatinya sudah 2 tahun lalu saya udah di ya, kalau bahasa Jawa ya sudah ditembung ya sama Mas Haruno. Jadi malam ini kontribusinya Mas Haruno nih saya bisa dia terus japri saya itu ya. Sama kan 2 tahun saya masih hektik di lokasi kerja saya ya karena masih fase pionir dan konstruksi jadi baru bisa sekarang karena sudah agak sedikit lega ya fase udah arah ke fase produksi. Oke, itu aja sekelas intermezzo. Tadi saya pikir sudah visi saya sudah di share juga oleh Rita selaku moderator andal malam ini ya. Jadi saya langsung aja ya. Jadi materi malam ini safety management evolution ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan istilah safety 1, safety 2, dan safety 3. Oke ya.
Jadi table of content materi malam ini terdiri dari nanti ada abstrak, penjelasan tentang seti satu itu apa, kemudian seti dua, lanjut seti tiga, kemudian juga ada analisa kritis, eh, dan lanjut kesimpulan serta penutup. Jadi 7 saja yang table of content-nya ya. Oke, baik. Terkait dengan abstrak ya. Jadi manajemen keselamatan atau safety management ini telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan ya. Jadi berbagai paradigma besar yang cukup signifikan dalam 4 dekade ini atau 4 terakhir ini ya. Jadi safety satu ini ya, berfokus pada pengurangan kecelakaan melalui kontrol, pencegahan kesalahan dan juga analisis kegagalan. Nah, sedangkan safety 2 memperluas fokus dengan memahami keberhasilan operasi sehari-hari dan bagaimana sistem beradaptasi. Nah, istilah safety 3 ini mulai diperkenalkan ya sebagai pendekatan yang jauh lebih strategis, berbasis ekologi sistem dan juga keselamatan sebagai capacity building yang berkelanjutan atau sustainable, ya, yang mempertaskan harmoni antara manusia, teknologi, organisasi, dan kapasitas lingkungan. Jadi evolusi ini menunjukkan pergeseran dari mencegah yang salah menjadi memperkuat kemampuan untuk bekerja aman dalam kondisi yang nyata. Oke, kita lanjut ya ke materinya. Kita mulai dari safety satu ya. Jadi safety satu uh, tagline-nya adalah prevent things from going wrong ya. Jadi intinya mencegah dari hal-hal yang tidak beres ya, istilahnya ya. Tagline-nya. Jadi ya, itu dulu ya, prevent things from going wrong. Jadi suatu pendekatan tradisional yang digunakan sudah sejak era industrialisasi ya. Jadi sudah era revolusi industri apa semua ini sudah istilahnya sudah ada ya, sudah eksis dari era industri pertama ya. Jadi fokus utama dari satu-satu ini apa? Jadi yang pertama mengurangi angka kecelakaan dan juga cedera. Investigasi insiden yang berbasis causality atau akibat ya. Kemudian menyalahkan atau menghilangkan penyebab seperti human error, equipment failure atau pelanggaran prosedur. Ya, kemudian asumsi sistemnya adalah sistem secara alami itu stabil. Kecelakaan terjadi itu selalu karena penyimpangan. Tadi ya. Kemudian terkait dengan karakteristik kuncinya apa di satu-satu, secara pendekatan taktifnya itu analisis dilakukan setelah insiden terjadi. Kemudian penggunaan standar, aturan, dan SOP yang ketat. Kemudian organisasi mengejar zero accident berbasis angka, ya, atau istilahnya kita ada lagging indikator ya, ada leading lagging ya, dia juga di situ semua berbasis angka ya, terutama mungkin laggingnya ya, kalau untuk satu-satu. Kelebihannya apa? Cocok untuk sistem yang sederhana dan stabil. Kemudian juga efektif dalam mengatasi bahaya teknis yang terdefinisi secara jelas. Keterbatasannya mungkin kurang cocok ya untuk lingkungan kerja yang kompleks dan dinamis. Kemudian juga cenderung menyalahkan pekerja, tidak mengungkap bagaimana pekerjaan sebenarnya yang dilakukan dalam kenyataan atau istilahnya work as done versus work as imagined. Itu dari highlight dari safety satu ya. Oke, kita lanjut ke safety 2 ya. Jadi safety 2 tagline-nya ensure things go right ya. Jadi memastikan segala sesuatu itu berjalan dengan benar ya, dengan baik. Tagline-nya ya. Jadi istilah ini diperkenalkan atau dan dipaparkan oleh Profesor Eric Hollnagel sebagai respon terhadap keterbatasan dari safety 1. Jadi fokus utamanya apa? Ini mengamati dan memperkuat apa yang membuat sistem berhasil setiap hari, menganggap variabilitas manusia sebagai sumber adaptasi positif, bukan sebagai penyebab kesalahan. Keselamatan itu sama dengan kemampuan sistem beradaptasi atau resilience, ketahanan ya. Jadi karakteristik kuncinya dari safety 2 ini apa? Jadi yang pendekatannya proaktif, memahami konteks kerja nyata atau work dan learning from success, bukan hanya dari kecelakaan. Human performance sebagai hero, bukan masalah.
Kelebihannya lebih realistis untuk operasi modern, multi stakeholder dan juga kompleks. Serta menghasilkan pembelajaran yang lebih kaya. Terbatasannya apa dari satu dua ini? Jadi sulit diimplementasikan tanpa perubahan budaya. Tidak ada metrik kuantitatif yang baku atau tidak sesederhana angka kecelakaan. Butuh kedewasaan organisasi atau tingkat maturitas eh, levelnya ya, betul yang sangat tinggi. Oke ya, baik kita dari satu tadi sudah, satu dua. Nah ini yang menarik istilah satu tiga karena ini termasuk istilah yang masih baru ya, diperkenalkan di eh, rentang setahun ini ya. Memang dan juga masih ada pro kontra ya, masih ada diperdebatkan di beberapa ahli. Cuman yang dasarnya kita juga mempelajari ya terkait dengan istilah segitiga ini. Jadi konsep yang berkembang dalam literatur yang terbaru yang diteliti oleh Hollnagel, Prof. Eric Hollnagel masih ya, Decker dan juga Levson. Itu memang ini istilah segitiga ini belum standar atau sepopuler seti 1 dan seti 2. Tetapi mengarah pada level maturitas yang lebih tinggi. Ya. Jadi inti filosofinya dari seti 3 ini, keselamatan itu adalah kapabilitas sistem untuk beradaptasi secara ekologis, bukan hanya hasil atau angka. Kemudian fokus pada interaksi dinamis manusia, teknologi, organisasi, dan lingkungan. Bukan hanya resilience di level operasional, tapi juga ketahanan strategis jangka panjang. Ciri utamanya dari seti 3, set itu sebagai sifat emergent ya, dari ekosistem kerja. Jadi betul-betul wajib lah istilahnya ya. Kemudian pengelolaan risiko itu bersama atau co-creation realitas fungsi. Jadi betul-betul sudah sinergi gitu ya. Memperhitungkan teknologi cerdas seperti AI, otomasi, kemudian climate risk, ya, iklim global gitu ya, iklim risiko global, dan juga tekanan bisnis. Jadi mengelola sistem drift, adaptive pressure, dan juga organizational complexity. Kelebihan dari sistem CT3 itu sangat relevan untuk era digital, otomatisasi, dan juga perubahan cepat seperti saat ini ya. Tidak hanya menyalakan kegagalan, tapi membangun juga kapasitas menghadapi ketidakpastian yang besar. Keterbatasannya dari situ 3 masih belum memiliki kerangka baku yang mudah digunakan oleh industri. Nah, tadi saya bilang ya karena masih baru istilahnya ini, jadi masih meraba-raba seperti apa sih situ 3 ini apa parameter atau tolak ukur dan sebagainya. Itu keterbatasan jadwal kelemahannya ya. Dan juga membutuhkan literasi sistemik tinggi dan kolaborasi yang luas. Nah, oke, kita lanjut ke analisa kritisnya ya. Jadi secara aspek pergeseran epistemologis atau secara historik ya, aspek paralel dari satu 2 ke 3 ini menunjukkan transformasi besar dari paradigma linear menuju kompleks adaptif. Seti 1 failure base tadi saya bilang ya, jadi berbasis kegagalan, ya, berbasis kesalahan. Dalam seti 2 performance base berbasis keberhasilan ya, berbasis performa kinerja atau berbasis keberhasilan. Sedangkan seti 3 itu ekosistem base, ya, berbasis ekosistem. Jadi transformasi ini mencerminkan dunia kerja yang semakin kompleks dan juga terdapat diprediksi. Yang berikutnya dari aspek tantangan implementasinya seperti apa? Jadi satu-satu dia mudah distandarkan, tapi berpotensi mengabaikan realita lapangan. Kalau seti duanya apa? Dia membutuhkan budaya kepercayaan dan juga learning organization. Ya. Kalau untuk challenge dari seti 3 adalah visi masa depan. Jadi organisasi yang konservatif itu bisa kewalahan. Ya. Yang konservatif tradisional itu bisa kewalahan ketika mau memaksakan diri untuk mau ke seti 3. Jadi secara kritisnya nih terlalu cepat mendorong
transisi ke safety 2 atau bahkan ketiga tanpa kesiapan itu bisa menciptakan efek pseudo resilience ya atau fake resilience ya, ketahanan yang semu yang hanya bersifat slogan atau jargon semata. Terkait dengan dampak pada ketiga operasional, safety 1 ini kuat pada compliance dan risk control. Kalau safety 2 dia kuatnya pada adaptasi manusia dan pembelajaran. Sedangkan safety 3 itu dia kuatnya pada daya tahan strategis jangka panjang, ya, sustainable. Kesalahan banyak organisasi itu hanya mengubah terminologi tanpa mengubah perilaku manajerial. Ini ya kesalahan fatal ya. Oke, baik. Terkait dengan risiko kesalahpahaman, sering terjadi miskonsep ya, bahwasanya safety 2 ini bukan berarti mengabaikan kecelakaan, gitu ya. Atau dia itu dua itu bukan berarti mengabaikan safety 1 gitu ya. Itu yang miskonsepnya ya. Kemudian yang kedua, safety 3 ini bukan filsafat yang abstrak, ya, yaitu tentang kapasitas adaptif organisasi dalam jangka panjang. Oke, terkait dengan kesimpulannya pada materi kali ini, jadi evolusi safety 1, kedua, dan ketiga itu memberikan gambaran bagaimana manajemen keselamatan itu harus berkembang mengikuti kompleksitas dunia kerja yang modern. Kemudian safety 1 sangat penting ya sebagai fondasi kontrol, regulasi, dan juga pencegahan kegagalan. Safety 2 memperkaya pendekatan dengan memahami bagaimana keberhasilan tercipta setiap hari melalui adaptasi manusia. Sedangkan safety 3 membawa organisasi ke level yang strategis, melihat keselamatan itu sebagai kapabilitas yang melekat pada ekosistem dan juga budaya organisasi. Ya, menarik ya kata kuncinya di ekosistem dan juga budaya organisasi. Pendekatan terbaik itu bukan memilih salah satu, melainkan menggabungkan ketiganya secara proporsional. Ya, tentunya menurut atau sesuai dengan sikon yang dihadapi oleh perusahaan ya, atau suatu organisasi. Ya, sesuai tingkat maturitas atau kedewasaan suatu organisasi itu sendiri ya. Ya, jadi safety 1 itu tetap wajib ya. Hukumnya itu kalau safety itu dia pokok gitu ya. Safety 2 mematangkan pembelajaran. Jadi berkata kalau istilahnya saya pakai bahasa Buddha itu ada primer, sekunder, tersier, ya satu-satu itu udah primer lah ya. Berkata kalau makan itu asik lah. Ya satu duanya sekunder mematangkan istilahnya proteinnya atau pokoknya gitu ya. Nah, sedangkan satu tiganya memberi arah strategis jangka panjang, istilahnya tersiernya ya. Secara mudahnya, secara gampangnya istilahnya kayak gitu ya, biar bisa lebih mudah dipahami ya. Oke, penutup dari materi ini terkait dengan manajemen evolusi atau transformasi dari step 1 menuju step 2 dan nanti akhirnya ke step 3 itu bukan sekedar perjalanan konsep semata tapi juga perjalanan kedewasaan organisasi ya, atau tadi ya tingkat kualitas organisasi ya dalam memandang aspek keselamatan. Dunia kerja modern saat ini itu sangat bergerak cepat ya, penuh ketidakpastian dan juga syarat interaksi antara manusia, teknologi, dan organisasi yang tidak lagi bisa disederhanakan menjadi sekedar patuh atau tidak patuh, comply or not comply gitu ya. Jadi karena itu keselamatan tidak boleh dipandang sebagai tujuan sempit untuk hanya mengurangi angka kecelakaan semata, melainkan sebagai kapabilitas yang terus berkembang. Jadi pada kesempatan ini mengingatkan kita bahwa aturan itu penting ya, tapi tidak cukup. Ya. Kemudian manusia bukan sumber masalah, melainkan sumber fleksibilitas. Ya. Kemudian juga keselamatan itu tidak hadir dari aksinya insiden saja ya, tetapi dari hadirnya kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi. Jadi pada akhirnya eh, organisasi yang benar-benar maju dalam manajemen keselamatan itu adalah organisasi yang berani melihat lebih dalam, memahami realita pekerjaan apa adanya dan membangun ketahanan jangka panjang yang hidup seiring dinamika lingkungan kerjanya.
Evolusi safety 1, 2, dan ketiga mengajak kita untuk berpikir lebih luas ya, lebih berani dan juga lebih manusiawi dalam membangun sistem kerja yang aman. Bukan hanya hari ini, tetapi juga untuk masa depan yang penuh tantangan. Referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita lanjut ke sesi interaktif lainnya. Saya kembalikan ke Mbak Mita selaku moderator malam ini. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Belpas atas pemaparannya. Mungkin kita berikan reaction dulu kepada Pak Belpas. Mungkin rekan-rekan semuanya bisa menekan tombol reaction. Siap, mantap. Oke, baik. Terima kasih Pak Belpas atas pemaparannya. Jadi, ada beberapa yang kita highlight ya, dan ini merupakan ilmu baru buat kita semuanya, rekan-rekan semuanya, di mana kita belajar terkait dengan safety 1 ya, tadi yang sudah diinfokan oleh Pak Belpas, safety 1, safety 2, safety 3, dan terus terang ini juga merupakan hal yang baru buat saya, di mana pada safety 1 ini bukanlah sekedar pendekatan yang keliru ya, tapi safety 1 merupakan pondasi yang berjasa besar ya dalam membangun disiplin, standar maupun pengendalian risiko di dunia kerja. Nah, dari safety 1 ini, banyak organisasi tidak akan sampai pada tingkat keselamatan seperti ini. Namun, perlu juga kita ketahui dan menyadari satu hal penting bahwa dunia kerja ini telah berubah ya. Kompleksitas meningkat, variabilitas juga tidak bisa dihilangkan, dan pekerjaan di lapangan seringkali tidak berjalan persis seperti yang kita bayangkan dalam prosedur. Nah, oleh karena itu, tantangan ke depan bukan hanya mencegah ya rekan-rekan, tetapi juga memahami bagaimana pekerjaan bisa tetap berjalan dengan selamat dalam kondisi nyata. Nah, selanjutnya ada safety 2, di mana safety 2 tadi yang sudah dipaparkan, ini lebih mengajak kita untuk cara pandang secara fundamental ya, di mana keselamatan bukan sekedar tentang mencegah kegagalan, tetapi tentang memastikan keberhasilan terjadi setiap hari dalam realistis kerja yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Rekan-rekan, variabilitas manusia bukanlah ancaman ya, melainkan kekuatan utama sistem. Nah, justru dari kemampuan manusia ini untuk menyesuaikan diri, mengambil keputusan dan berimprovisasi secara aman serta dapat bertahan dan unggul seperti itu. Dan yang terakhir tadi adalah terkait dengan safety 3, yaitu membawa kita melampaui sekedar keselamatan operasional. Nah, ini mengajak bahwa untuk memahami keselamatan itu bukan lagi sekedar yang dikelola secara terpisah, tetapi tumbuh sebagai hasil dari harmoni dari keseluruhan ekosistem kerja. Nah, rekan-rekan semuanya, dalam dunia kerja yang ditandai dengan sekarang itu teknologi cerdas, tekanan bisnis, maupun perubahan iklim dan kompleksitas organisasi, keselamatan tidak bisa lagi bergantung pada aturan ataupun ketangguhan individu semata, tapi keselamatan adalah kapabilitas sistem untuk beradaptasi secara ekologis dan strategis dalam jangka panjang. Nah, tadi dipaparkan bahwa safety 3 ini menempatkan manusia, teknologi, organisasi, dan lingkungan bukan sebagai entitas yang saling dikendalikan, tetapi sebagai sistem yang saling mempengaruhi dan harus dikelola bersama. Nah, pada level safety 3 ini, keselamatan bukan lagi tentang menghindari kegagalan, bukan hanya memastikan keberhasilan, melainkan menjaga keseimbangan agar tetap sehat, selaras, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian. Nah, organisasi yang matang, rekan-rekan, bukan yang paling patuh atau paling tangguh, tetapi yang paling mampu menjaga harmoni dan kompleksitas. Nah, itu tadi rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Bapak Belkas, dan rekan-rekan semuanya kita sampai ke sesi untuk tanya jawab. Nah, pada kesempatan ini kami persilakan kepada rekan-rekan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan maupun sharing juga kami persilahkan kepada rekan-rekan, dan nantinya kami akan memilih 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize pada malam ini.
Untuk itu kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk open mic dan open kamera juga dipersilahkan. Izin bertanya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Bisa langsung. Iya, perkenalkan nama saya Suratno. Saat ini saya tergabung di MSA Safety Company, Ibu. Saya eh, sudah kenal dengan baik dengan Pak Belpas selaku narasumber ya. Mungkin ini berkaitan tentang apa yang menjadi tantangan kita dengan teman-teman kita di beberapa instansi atau perusahaan ya Bu ya. Khususnya terkait pembahasan safety 1, safety 2, dan safety 3, ini adalah hal yang sangat menarik buat dibahas pada kesempatan kali ini. Dan yang menjadi fokus saya adalah bagaimana sebetulnya safety 3 ini ya sebagai fokus pada sistem dan adaptif human centric ya. Dan bagaimana relevansinya dengan partisipasi aktif pekerja dalam memilih APD sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan ownership-nya ya terhadap budaya keselamatan di perusahaan, karena kita melihat bahwa beberapa faktanya di lapangan ketika sebuah perusahaan sudah menyediakan APD dengan investasi besar namun belum ada budaya gitu ya, belum terlalu ditingkatkan budaya ownership kepemilikannya sehingga sometimes APD tersebut tidak terawat dengan baik sehingga performa daripada APD tersebut tidak dapat tidak dapat long lasting digunakan dalam waktu yang panjang begitu Bu. Itu saja pertanyaan dari saya terkait APD dan juga implementasi terkait safety 3. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Sangat menarik pertanyaannya Pak Suyatno pada malam ini. Ya, bagaimana Pak Belpas? Silakan langsung direspon. Sahabat saya ya Pak Suratno ya. Sebenarnya beliau Siap juga Bapak. Salam ya, Bapak. di bidang safety ini terutama di bidang PPE atau APD ya. Jadi langsung ya tutup poin ya. Jadi menarik ya Pak ya. Kalau untuk sebenarnya safety 3 ini udah level ibaratnya itu level dewa lah. Jadi sebenarnya materi ini relate dengan uh, safety maturity level ya. Kalau kalau atau safety culture uh, maturity model ya di materi apa, sebelah ya gitu ya. Jadi kalau sudah kita ngomong ke safety 3 Pak, udah pasti semuanya itu udah level dewa. Jadi kalau kita merefer ke salah satu parameter di safety maturity level ya, yang umum dipakai di Indonesia dan juga beberapa negara lain dan juga yang paling mayoritas yang dipakai ya, eh, itu adalah yang model Hudson ya. Jadi model Hudson itu yang apa? Yang ada 5 ya, ada 5 tahapan. Jadi yang pertama basic atau pathetic ya. Kemudian ada eh, reaktif, yang kemudian ada yang ketiga ada kalkulatif, yang keempat ada proaktif, dan yang terakhir yang paling tinggi generatif atau resilience. Nah, ini satu tim udah mengarahnya ke level top ya, level resilience tadi ya, atau generatif Pak Suratmo. Artinya apa? Eh, Ketika sudah di suatu perusahaan atau suatu organisasi sudah di level itu atau mesti di level itu, eh, setiap pekerja dia sudah sangat well known, sudah sangat aware terhadap jenis-jenis APD yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, Pak. Karena sudah mendapatkan bekal ya, sudah mendapatkan training gitu ya. Jadi dan yang pasti pemilik perusahaan sudah memiliki komitmen yang tinggi. Jadi bukan tadi saya menarik ya ketika Pak Sunam bilang karena terkait dengan PP ini kita bilang secara investasi ya, dan mungkin mostly budget atau anggaran hasil ini salah satu yang terbesar ini di PPI ini ya Pak Sotna ya. Nah, seperti contoh gitu ya, sebesar apa sih nilainya mungkin juga apa contoh aja ya di Kaltara Site di tempat saya gitu ya, anggaran kami di 2026 saja setahun aja ya itu setara bangun 3 apartemen Pak Suratno.
menarik ya. Saya ulangi, anggaran PPE kami saja, Set Kaltara, itu setara dengan bangun 3 apartemen. Ya, karena juga kita mungkin pasukan sudah ke Set Kaltara, jadi sudah tahu potensi-potensi resnya. eh, Bahkan mungkin juga eh, melebihi potensi yang ada di tambang ya Pak Sofra ya, karena di sini kita udah nggak cuma masalah gas juga semuanya ya, ada potensi heat, chemical kompleks ya di bidang smelter itu ya, dan semua kita pakai ya. Dan jenis jenis APD itu kita sangat beragam gitu ya variatif ya. Jadi kembali lagi ke ini, kalau sudah level 1,3 udah level tertinggi ya dari budaya atau kualitas organisasi ya Pak Sunarto. Artinya apa? Dia sudah nggak ada pembatasan terkait dengan anggaran PPI, dan juga semua juga apa, PPI juga bervariasi sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Jadi nggak misalnya kayak masker gitu ya, di Sakurata kalau mungkin yang masih rendah tingkat budaya safety-nya, masih di safety 1, bahkan mungkin masih setengah dari safety 1, semuanya dipukul rata pakai masker eh, masker itu ya, yang biasa gitu ya, atau misalnya mungkin karena kita KN95 misalnya gitu, dipukul rata, itu sudah diklaim wah ini udah top ini, udah mahal, padahal kan ya nggak ada apa-apanya gitu ya kalau di beberapa lokasi, misalnya kalau di eh, di area SYAF misalnya ya, kalau kita di sini di PLTO kan ada hasil faba ya, fly ash, bottom ice, dan juga layanan yang itu sangat partikel sangat halus gitu ya, sangat lembut. Ya, jelas sekelas kain 95 pun nggak ada gunanya gitu ya, masih tembus gitu ya, berapa case dan sebagainya Pak. Jadi eh, itu sih mungkin yang saya mau share, dan juga apa nih, jadi sampai di dapat memberikan ownership terhadap budaya. Iya, saya setuju ya. Jadi intinya kalau sudah suatu organisasi ini sudah mendeklar Pak Suratno ya, dia sudah di level 3, level yang tertinggi. Jadi terkait dengan uh, APD ini sekali lagi ya, dia pasti full support, tidak akan ada batasan, dan juga matriks APD-nya sudah detail ya Pak Suratno ya. Jadi kita tahu ya, selain juga ada istilah matrik training, juga ada istilah matrik APD ya, atau PPA matrix. Jadi itu dulu ya dasar dasar fondasinya ya. Dan itu juga bukan dokumen mati ya Pak ya. Nah, tentunya harus kita update ya per hari berkala. Jadi bisa juga kayak gini kan, kita juga sering undang Pak Suratno nih. Ya makanya kita sering-sering ini Pak Suratno ngomong ini, kayaknya tahun ini kayaknya belum belum ada jadwal ini Pak Suratno ya. Boleh lah ya di Siap Pak, schedule. Belpas. Dengan senang hati Pak Belpas. Ya, jadi kan Pak Suratno juga sudah tahu ya, koleksi kita di Kaltara ini ya, sebagian juga ya apa, mereknya dari pabriknya. Oh ya. Ya, justru ya Pak, betul sekali. Saya happy dengan apa namanya, dengan narasi yang Pak Belpas sampaikan. Adaro, tempat Bapak bekerja itu adalah satu hal yang bisa menjadi percontohan Pak, untuk bisa diimplementasikan mungkin di perusahaan-perusahaan lain, begitu Pak. Tapi kami belum berani ngomong kami di sesi 3 ya Pak ya, mohon maaf ya, mungkin secara kontekstual kita masih masih ya, mungkin karena masih meritis ya Pak serta ya, kalau secara budaya, secara monetisasi mungkin kita, tapi kalau secara aspek, karena Bapak udah spesifikkan ke APD ya, yang mungkin Bapak kan udah ngelihat ya seperti apa komitmen kami gitu ya, di Siap di Pak. saat itu. Fase kami itu masih fase buang duit, fase bakar duit ya istilahnya ya. Kita, yang tadi saya bilang ya, anggaran kami setahun tok itu setara 3 apartemen ya, Luar Airbnb biasa ya. SBC gitu ya. Ya Ya, mungkin artinya salah satunya. kita melihat, betul Pak. Jadi kita melihat bahwa dari sisi pemilihan APD-nya begitu ya, dari standarisasi pembentukan APD yang dilengkapi, cara Bapak penyimpanannya, cara Bapak secara regulasi untuk penerapan ilmu atau informasi terkait penggunaan, itu menurut saya Bapak sudah menerapkan sesuatu hal yang layak dan patut ditiru Pak. Demikian.
Oke, terima kasih Pak. Ini sebenarnya jadi nggak enak sama yang lain. Jadi teman-teman ini kan belum tahu sendiri ya, jadi nggak apa-apa. Jadi kita kasih info aja kan, belum ya. Eh, ya kan, siapa tahu di tempat lain ada yang lebih bagus dari kami ya, dari kata saya kayak gitu. Jadi Pak Soto kebetulan aja anu apa sudah kena ke sini. Tapi saya yakin juga kalau Pak Soto ke tempat lain yang lebih bagus, mungkin orientasinya pasti beda ya nanti. Jadi kebetulan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya di tempat kami saja yang ya, jadi kebetulan. Karena kami juga masih merintis dan mungkin kita akan terus mendevelop ya terkait dengan matriks APD dan juga kelengkapan dari uh, BPE itu sendiri ya Pak Suratman dan juga mungkin rekan-rekan yang lainnya. Intinya ya ketika kita udah di suatu prestasi yang dia comply, yang ya dia nggak melihat safety ini sebagai sebagai cost tapi sebagai investasi. Nah itu yang berarti ya teman-teman juga sudah tahu jadi di level berapa ini suatu organisasi itu, dan beruntunglah teman-teman kalau di organisasi seperti itu ya, karena nggak jarang seperti itu ya Karena memiliki sakti kok hilkon no, manajemen. kian kola kan Oke, mungkin ada lagi atau cukup ya Pak Sarno, atau ada lagi Pak Sarno, izin Pak. Sangat cukup, Pak Belpas. Terima kasih untuk informasinya, Ya, Pak. terima kasih Pak Sarno bisa bergabung di sini. Iya, baik. Terima Oke, kasih Pak Suratno sudah terjawab tadi ya oleh Pak Belpas. Diskusinya sangat menarik. Baik, rekan-rekan yang ingin bertanya, kami masih buka untuk sesi bertanya. Mungkin ada yang mau sharing juga. Kami juga terbuka jika rekan-rekan mau sharing terkait dengan pengalaman ataupun best practice yang ada di tempat rekan-rekan semuanya. Kami persilahkan. oke. Kayaknya sudah pada melek semua nih. Anu ya peserta kita nih malam ini Mbak Dwita. Jadi kayaknya udah oke lah ya. Mungkin Mbak. Mohon izin, Pak. Oh, oke. Bentar. Gimana? Mohon maaf, mungkin sebatas ini aja Pak bertanya. Mungkin dari pemahaman yang Bapak sampaikan, di mana dari sisi pemahaman yang saya tangkap, ini lebih mendalami terkait psikologis dan mental dalam menerapkan sistem manajemen. Pak, tidak semua perusahaan kemungkinan kan Pak mampu melakukan evaluasi tersebut karena dilihat dari sisi supportnya dari manajemen. Nah, mungkin kalau semisal perusahaan tersebut sangat-sangat dalam hal mensupport terkait sistem manajemen keselamatan, pastinya terkait safety 1, safety 2, safety 3 ini mungkin bisalah mudah dijalankan. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang biasanya cenderungnya itu belum memahami seperti supplier atau kontraktor yang masih belum menerapkan SMK 3 di area perusahaannya, mungkin ada pendapat Pak atau ada bagaimana cara untuk perusahaan-perusahaan yang baru-baru dapat menjalankan SMK 3-nya itu tanpa menerapkan salah satunya yang seperti penerapan safety 1, safety sampai safety 3 ini. Karena saya berpikir dari sisi pendekatan ini lebih ke sikap peka sebenarnya kita untuk menerapkan cara sosialisasi manajemen. Tapi itu tidak semua mudah dilakukan karena budaya-budaya yang masih budaya kerja belum semuanya itu bisa diterapkan terkait implementasi ASEP Plan di tempat area kerjanya. Mungkin ada saran Pak, masukan
untuk perusahaan-perusahaan yang masih masih baru belajar lah istilahnya dalam SMK 3. Mungkin pendapatnya Pak. Terima kasih. Halo, Mbak Dita, saya langsung ya. Langsung silakan Pak. Oke, lanjut. Eh, tadi Pak siapa tadi siapa tadi Pak David ya? Pak David. Iya, Ya, Pak David ya. Jadi gini Pak, tadi Bapak bilang Pak David nggak bisa diterapkan di perusahaan yang baru. Ini kita kan secara tingkatan Pak ya. Jadi, jadi semua meskipun perusahaan sehancur-hancurnya perusahaan, berarti kan dia punya level Pak. Ya, berarti levelnya paling paling bawah gitu aja sih Pak ya. Jadi itu dulu yang dipahami Pak ya. Terus kemudian caranya mengukur apa tadi kan saya sempat ini ya kan ya itu ada tadi saya sudah mention ya Pak ya. Ada parameter safety maturity level. Jadi dan itu bisa diukur Pak. Bisa diukur dengan tools nanti apa ada melakukan apa serangkaian tes atau serangkaian kita itu interview dan juga angket dan sebagainya itu ada Pak parameternya Pak untuk mengukur tingkat kedewasaan atau maturity level tadi ya, jadi maturity level tadi dari semua perusahaan. Bahkan sehancur-hancurnya perusahaan itu Pak pasti ada. Karena berarti apa kalau yang nggak diterapkan ya udah paling basic ya atau patetik lah. Kalau istilah kalau menurut Asen ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan salah satu metode parameter untuk mengukur sentimeter level ini yang common di dunia bahkan ya bukan cuma di Indonesia saja itu yang metode Hudson ya itu sih Pak jadi kalau terus misalnya mungkin lebih tepat dengan Bapak gimana cara meningkatkan atau orang itu perusahaan itu care gitu ya terhadap safety gitu ya Pak ya atau mungkin mau mau upgrade gitu ya ya memang kembali lagi kalau kita bilang safety ini kembali ke top management dulu Pak komitmen dari top down dulu Pak. Ya kalau Bapak sampaikan ini dari bottom up ya akan akan match ya. Tapi tetap bisa ya. Kalau ngomong bisa bisa Pak. Ya berarti kan ini kan dia cuman yang penting ada formalitas gitu ya. Dan Pak David saya juga pernah di perusahaan seperti itu Pak. Jadi jangan lihat saya sekarang gitu ya. Ya, jadi saya terus itu dari saya tadi konstruksi ya. Saya dulu sebelum di ISG saya di luar konstruksi Pak. Konstruksi kita udah konstruksi yang waktu itu masih belum ada safety juga safety itu cuma sekedar logo aja pakai helm ada ketiganya logo plus hijau udah itu dianggap safety se separah itu dulu Pak yang saya pernah alami ya gitu jadi eh, kalau ya dibilang jadi istilahnya komitmen lip service lah gitu ya. Eh, jadi ya kembali ke manajemennya Pak. Nah kalau gimana gimana caranya Pak Suma ya tentunya kita juga di sini harus apa eh, bekerjasama atau koordinasi dengan instansi terkait ya. Jadi di beberapa sektor yang kementeriannya atau misalnya ordernya itu ketat seperti kayak pertambangan ya ada SDM ya atau migas ya terutama yang paling tinggi gitu ya. Dan juga di power plant ya. Jadi SDM kan membawa tiga Pak. Migas, tambang dan juga apa, PLTU ya atau power plant. Bahkan juga SDM juga sudah create tiga sistem ya. Yang pertama mungkin SMKP dari 2014, kemudian juga SMK 2, eh, sistem manajemen tenaga listrikan ya di 2021 dan yang terakhir di SMKM sistem manajemen keselamatan migas ya di 2024. Jadi eh, itu dulu kita benturkan ke regulasi itu. Di luar itu apa? Berarti kita mengacunya ke SMK 3. Nah, pertanyaan saya, sudahkah Pak David memberikan atau melakukan gap analisis terkait kondisi di pusat Bapak, di kondisi Bapak, dan membuat eh, resume singkat gitu ya, eh, terkait itu kepada manajemen Bapak gitu ya. Dan semua itu berkata kayak gini Pak. Jadi jangan sampai kita berharap ibarat kata kayak anak itu ya kita disuapin gitu ya. Ada kalanya ya kita harus proaktif Pak. Ya,
harus proaktif. Jadi kita yang istilahnya apa ya? Ya kita yang ngerayu-ngerayu lah ya. Makanya gitu yang ngerayu gimana caranya gitu ya. Ya misalnya kayak gini, manajemen Bapak anggaplah manajemen Bapak itu bebal gitu ya, Pak. Tapi Bapak bisa bisa mengambil dari langkah pendekatan data insiden. Ini loh Pak, insiden kita itu udah rate-nya gitu. Tapi Bapak kan harus harus punya effort nih Pak, harus collect datanya. Oh ini loh Pak, setiap ini kemudian ini kita loss-nya sekian juta. Ini kan belum lagi biaya transfernya Pak dan sebagainya. Ini juga nanti bisa mempengaruhi citra perusahaan nih Pak. Ya, Pak Zuma. Nah, silakan kita pernah melakukan seperti itu. Jangan sampai kalau kita cuma hanya minta menadah itu air itu ya angel Pak, ya susah gitu ya. Jadi ya kalau ada istilah Jawanya itu ya karena kita di Kagama Jogja ini ya, jer basuki mau beo Pak, ya kan? Gitu. Kalau kita mau mau apa mau dapat yang yang oke lah ya, ya kita harus fight, harus ya. Terus di Kaltara sendiri, apa jangan 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 bilang, oh manajemennya kami di sini udah support apa semua. Terus kalau udah support kenapa? Tahu-tahu langsung duit datang gitu. Ya enggak juga Pak. Ya kami kan kita juga harus buat metrik metrik APD, terus kita juga harus propose ini kenapa harus beli ini, kenapa nggak beli yang itu yang lebih murah, kenapa yang ini kan gitu. Kita justifikasinya banyak Pak, ya untuk bisa mendatangkan produknya Pak. Sekarang tadi nggak simsalabim, oh cuman modal, oh ini perusahaan oke, perusahaan keren, dan apa semudah itu ya. Kalau semudah itu ya, ya ya semua juga mau gitu ya, nggak akan ya semua kalau semua sudah otomatis gitu ya, ya ya lain ceritanya Pak. Jadi semua juga harus ada effortnya Pak. Itu sih yang kalau saran saya sih. Jadi mulai dari hal yang terkecil aja sih Pak, kalau menurut saya. Dan kalau memang sudah memang udah mentok apa semua, ya minimal kita kan sudah dari sebagai personal setting ini kita sudah belajar bisa kita sudah mengeksplor apa ya. Dan saya yakin juga kesempatan itu akan datang Pak. Ya, tadi saya sudah spill ya, saya dari di perusahaan di level bawah gitu ya, bahkan nggak ada safety-nya gitu. Nggak ada. Saya karena saya basic saya mungkin nggak ada safety ya, ada di kursi gitu. Orang dulu waktu di fase saya dulu waktu saya masih di kursi, orang mati itu biasa aja, bahkan dianggap wah aduh tumbal nih udah aman lah, ada yang mati ini aman, berarti kita yang lainnya aman. Sampai separah itu Pak, paradigma saya udah pernah di perusahaan seperti itu. Ya, yang dulu awalnya saya anggap itu sudah sudah ya seperti itu memang anunya ya. Nyata kan begitu sharing apa kita saya ada kesempatan akhirnya saya masuk tambang saya dapat edukasi lebih, oh ternyata nggak seperti itu dan sebagainya. Tapi kalau lagi ketika kita sudah mengeksplor diri sendiri ya apa mengeksplor diri menambah wawasan seperti ini Bapak ikut ikut materi ini kan, nah, Bapak kan nanti bisa bisa sounding ke, ke manajemen gitu ya apa sama gimana gitu ya. Syukur-syukur ya manajemennya juga sebelum Bapak ceramah ya suruh Bapak kasih materi dulu lah ya supaya ada bekal gitu ya. Nah gitu ya. Intinya adalah eh, ini set itu saving profit. Jadi kalau kami di Kaltara Pak, kami punya jargon ya. Itu jargon ini saya create sendiri gitu ya. Karena kita bermitra dengan TKA Cina. Yang TKA Cina itu udah lumayan barbar lah ya. Saya udah ya, bisa aja di sini kalau ada yang ada dengan sama TKA Cina ya, ya mungkin sudah paham ya. Kalau mungkin Pak Sefa juga sudah lihat lah. Jadi saking mereka itu nggak ngurusnya terhadap karena di otak mereka itu hanya cuan 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 Pak, hanya uang 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 dan produksi produksi produksi. Apa ya ini ya saya bagi mereka supaya bisa bisa sedikit aware dalam safety ya. Jadi apa coba strategi saya gitu ya, strategi kami di sini. Oke, dia dia mendewakan uang ya, ya kita dekatkan dengan uang. Jadi saya buat slogan di setiap slide kami ya. Apa semua itu di closingnya itu saya sudah buatkan slogan ya bilingual ya, Indonesia Mandarin. Jadi uh, seperti ini ya. Jadi progress making profit, safety saving profit. Ya. Both progress and safety are profit oriented. Nah, itu tuh Pak.
ya itu setiap kali big bossnya datang apa semua, wah langsung dia minimal tuh ngelihat Pak yang sebelumnya tuh orang-orang kayak gitu nggak pernah ngelirik apa materi setting udahlah biar kayak terpaksa gitu ya. Wah, minimal wah ini menarik nih kalimatnya dari situ dulu Pak, dari langkah-langkah kecil yang bisa memantik perhatian itu dulu yang kita lakukan gitu ya. Dan itu bisa lah ya kalau kita punya niat ya. Saya yakin ya, insya Allah di mana ada usaha, di mana ada niat itu di situ ada jalan ya. Jadi meskipun itu kecil maksudnya nggak apa-apa. Batu karang aja bisa hancur Pak di sama tetesan air kalau terus menerus ya kan sama ya. Selama itu manusia ha- hatinya apa semua itu pasti akan dulu. Cuman tinggal kita prestasinya seperti apa. Jangan sampai kita sendiri yang kita dari batu karang gitu ya. Tapi kitanya cuma ngeliat aja gitu ya, cuma defend gitu ya. Oh nggak bisa ya, nggak bisa. Ya udah apa yang nggak bisa ngapain gitu ya. Nah, jadi ngapain. Tapi kalau kita telaten ya seperti tadi ya tetesan air ya, di, mungkin di apalagi sekelas mungkin kayak air terjun gitu yang banyak gitu ya. Kan batu karang-karangnya juga hancur juga Pak. Ya, saya mungkin itu aja Pak ya. Share saya, ya berdasarkan pengalaman saya pribadi sih ya. Ya mungkin belum tentu sesuai dengan si Bapak gitu ya. Karena setiap organisasi punya karakter masing-masing. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Eh, Mungkin yang dari pengalaman saya saja ya Pak, ya. Dari apa yang saya tanyakan, pernah juga saya mengalami hal demikian. Ada perusahaan yang mensupport, ada juga perusahaan yang sangat tidak mensupport terkait manajemen sistem ketiga ini. Nah, biasanya kalau saya melakukan di implementasi SMK3, semisal dari hal yang tidak tersupport, eh, kita kembali lagi ke hierarki pengendalian biasanya, Pak. Baik itu elimination, substitusi, rekayasa, administrasi, dan APD. Nah, yang sering yang sering kita apa namanya? Yang sering kita uh, kurang mendalami knowledge-nya itu lebih ke rekayasa engineering sebenarnya, Pak. Jadi biasanya ke technical calculation terkait apa seperti alat angkat angkut ataupun seperti mekanisme eh, apa mekanisme operasional. Biasanya di situ akan dikenalkan pada teknis rekayasa teknik. Nah, di situ biasanya bila semisal beberapa manajemen tidak mensupport, itu data-data teknik itu yang akan kita berikan terkait manajemen risk yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin kurang lebihnya begitu sih Pak. Kalau semisal dari safety 1 sampai safety 3 tersebut kurang dapat dijalankan, tapi ada hal-hal tertentu yang dapat kita kembangkan, termasuk terkait pengembangan terkait knowledge rekayasa teknikal. Mungkin kurang lebih dari itu. Terima kasih banyak Pak. Ya, bahasa bahasa saya tadi nggak ada yang nggak bisa dijalankan Pak. Jadi kita cuman eh, tahu kalau ukurnya kita tuh di level berapa gitu ya. Eh, jadi itu aja sih Pak dari saya ya. Jadi terkait dengan tadi ya aspek teknis, ya saya setuju karena itu hierarki yang tertinggi kan. Tapi yang saya mau rawat ya bukan organisasi teknis Pak ya, yang paling tinggi Pak ya. Ada eliminasi nih, itu sih baru organisasi teknis gitu ya. Kalau kita uh, refernya ke lima tahapan ya. Nah, dan di peraturan-peraturan apa silakan ya, naker itu juga detail Pak. Terkait tadi Bapak ngomong masa dari alat angkat apakah itu juga terkait dengan kita lifting plan-nya seperti apa ya, standar dan standar alat-alat pengecekannya seperti apa itu juga sudah detail diulas di regulasi-regulasi di Indonesia Pak. Jadi ya kita tinggal tinggal apa mengadopsi ya dan juga menerapkan. Yang paling simpel kan kita di sini semuanya hanya pelaksana Pak. Ya, kita kan bukan regulator kan enak. Regulasinya sudah ada, cukai-cukainya juga sudah ada. Kita tinggal tunggu aja sebenarnya. Kalau pengalaman saya sendiri ya. Nah, jadi saya bilang ya, tadi saya sudah di awal saya sudah sampaikan,
Ya tadi yang Bapak bilang kita satu cepat data, ya itu tadi Pak saya bilang ya. Jadi apa kita kalau tidak membuat statistik gitu yang akhirnya eh, lebih menarik orang eh, apa melihat gitu yang belajar oh ya data statistik kita ini kayak gini, kerugian kita ini berapa gitu ya. Eh, gitu ya. Untuk overview manajemen karena biasanya manajemen itu tadi ya kalau yang paradigmanya sederhana atau tradisional itu pasti UUD aja anu, orientasinya gitu ya. Ya kita kasih UUD Pak, ujung-ujungnya duit gitu ya. Kita kasih, kita kasih feeding gitu seperti itu. Ya kita harus harus bisa mengikuti selera selera apa pimpinan kita gitu ya. Oh ya dia seperti ini mau kemana gitu. Oke, oke, thank you Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak David untuk sharingnya. Dan tadi juga sudah ditanggapi langsung oleh Pak Belpas. Dan pada layar di sini juga ada Bapak Fatur yang sudah mengajukan untuk bertanya ya. Kepada Bapak Fatur kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dwita. Sebelumnya salam kenal Pak Belpas, saya Fatur Pak. Ya. Izin bertangannya Pak Belpas ya. Seiring berkembangnya safety management, apa tantangan terbesarnya Pak ya dalam menggeser budaya keselamatan dari sekedar compliant based menuju ke behavior dan ownership based safety, khususnya di industri pertambangan. Intinya apa saja sebenarnya yang di dunia pekerjaan, terutama yang bisa diterapkan di tempat Bapak, kemudian itu yang menjadi tantangannya dan bagaimana cara untuk mengantisipasinya Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Pertama Oke mungkin Pak. saya revisi ya, saya realnya. Saat ini area kami bukan pertambangan ya Pak ya, Pak Fatur ya. Aku ada Pak. Saat ini di Sumatera itu kita industri ya, di Oh bidang industri industri ya ya. under Kemenperin ya. Jadi bukan under SDM. Oke. Itu apa mungkin pengalaman saya sebelumnya gitu ya. Tapi saya belum Oh juga ya. pernah di sini. Ya mohon maaf Pak. Nggak apa-apa. Jadi terus tadi pertanyaannya tadi eh, apa yang menjadi Tantangan trouble ya? terbesarnya Pak dalam penerapan safety management evolution ini. Ya, jadi kalau saya sih tantangan terbesarnya yang pertama ya kita dari apa komitmen uji pimpinan dulu Pak ya. Jadi itu dulu yang kita jadi sejauh mana komitmen dari top manajemen kita gitu ya. Ya, di juga apa tingkat safety maturity level dulu kita jadi kita kan harus tahu Pak. Jadi game analysis jadi istilahnya jadi game analysis dulu ya. Kita itu di level apa sih kira-kira? Itu Oke. minimal kalau misalnya nggak ada secara ilmiah ya kalau bagi yang udah punya jam terbang kita kan sudah tahu oh secara definisi oh ini mendekati di level kita ini oh masih sebenarnya masih masih basic nih kita nah, berarti banyak kalau basic ini seperti apa sih karakternya basic itu seperti ini. Nah ini kan itu berarti kita bisa apa uh, Petakan Pak ya. istilahnya Oh, berarti merecord banyak ya ya PR-nya ya. ya apa big point kita ini kayak gini. Nah kita mau upgrade misalnya kayak gitu ya. Kalau kita mau upgrade ya kita bilang aja sekali lagi ya kita harus apa, memudayakan uh, aspek ketiga ini di seluruh aspek Pak. Ya itu memang ya, secara secara apa kampanye gitu ya harus harus kuat gitu ya. Jadi Biotech ini menarik Pak karena di set kami juga saya mulai dari nol Pak ya. Jadi saya bukan masuk ini cucuk yang udah well established gitu enggak. Saya dari nol dari bahkan saya masuk September 2022 di sini tuh masih flying camp Pak. Bayangin saya Wah, masih berangkat terpal masih ya. kayak seperti tahapan eksplorasi gitu ya, masih konstruksi gitu Ya, ya. ya karena di sini masih masih buka lahan gitu ya. Saya dari Ya nol Pak oke Pak. dari flying camp. Bahkan untuk sekelas BAB, BAK aja saya harus lari ke masjid terdekat Pak. Sampai se ekstrim itu saya di fase di sini. Nah, Bapak bisa kebayang ya. Iya Pak, bisa saya bayangkan betapa besar banget tantangannya Ya, itu. kalau saya bayang. Nah, jadi Pak Setno itu sudah tahu tuh kemarin itu. Tapi Pak Setno sudah masuk, sudah ada ada beberapa fasilitas ya meskipun itu masih temporer ya. Jadi jadi apa yang saya bangun Pak? Jadi dari kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu Pak, dari basic-basic dulu Pak. Nggak usah kita muluk-muluk Pak Fatur.
Saya sih nggak nggak belum mau ke tingkatan ini gitu ya. Kita mau ke pembentukan budaya dulu ya, budaya kecil kita kayak TikTok apa semua di mana. Jadi hal yang kecil-kecil Pak. Yang mana yang saya di tempat sebelah saya belum melakukan itu gitu kan. Saya udah spill ya, saya generasi pewaris saya di tambang sebelah gitu ya. Ya kurang lebih 14 tahun saya di situ Pak. Ya. Ya, dari sini saya perintis dan wah, tapi saya senang lah, wah, aduh, kita kayak kayak gini ya. Dan apalagi ditambah lagi kami berpartner di sini dengan TKA Cina, Pak Batur. Bayangkan itu, ya kan? Oh iya, saya bisa membayangkan Pak Nah, dengan TKA Cina ya, interaksinya. ya, bayangin itu ya. Terkendala Jadi, bahasa jadi juga ya Pak ya. ya ada language barrier, ya juga ada culture Betul barrier sekali. gitu ya, culture shock, ya terkait dengan IC. Karena tadi saya bilang ya, karena mereka adversinya safety, eh, apa ya kayak polisi India aja gitu ortesnya tinggal marah-marah apa semua aja udah gitu ya, jauh lah, jauh dari bayangan dari cuma pembatas itu orang mati aja biasa aja Pak. Tetap kalau misalnya kayak gitu ya, ada orang orang kecelakaan apa semua tetap aja kerja Pak, nggak mau dia ada berhenti stop. Ini Iya sama betul saya gitu sekali Pak. Saya setuju juga. ya. Saya pengalaman juga Ya seperti jadi itu. gitu. Betul-betul. Jadi saya mulai dari hal-hal yang kecil Pak, yang yang mungkin kalau di tempat lain tuh remeh-remeh gitu ya, contoh kayak TikTok gitu ya Pak, sekelas TikTok ini. Halo TikTok gitu ya. Apa yang istimewa di TikTok? Ya, tapi ya di pengalaman di kami ya di Katara, sekelas TikTok saya mendeklar TikTok itu saya harus bawa itu sampai ke level BOC Pak. Gitu loh Pak. Jadi bisa Iya kebayang ya. Pak. Iya Pak bisa membayangin. Jadi saya udah lama, jadi waktu itu ada suatu ketika ada momen khusus gitu ya, hanya level-level private ke atas gitu ya, yang ada mungkin sama BOC ya. Terus saya masuk di situ ya di level itu ya. Dan saya cuman satu-satunya orang TKI di level itu yang ada di forum itu. Karena semua level DPT-nya itu level PKI semua. Saya aja yang PKI. Bayang ya, seru kan? Jadi Seru sekali Pak. yang Luar lainnya, biasa itu Pak. yang lainnya ngomong ini apa ini dari si A si B, apa kamu minta apa? Nah, giliran saya nih. Gimana Pak Belpas atau Le Bucang? Kenapa? Jadi julukan saya Le Bucang, Pak. Jadi Chief Thunder. Sesuai dengan Chiefnya. nama julukan saya, Mister Megawatt gitu. Jadi nama ciri saya Lei Yongli gitu. Jadi saya dipanggil di sini Lei. Ya, jadi Chief Thunder gitu. Jadi apa ditanya Lei Bucang apa? Saya nggak saya bermulut satu aja saya. Apa? Dia bilang gitu. Saya mau kita semua jadi ikut baris semuanya ada satu barisan TKA TKI ikut setitok udah dari nanti dan senang juga kan kita kan ada sebelum itu kan kita ada stretching gitu ya. Udah Pak, itu aja. Itu itu doang Pak. Pak Batur, sesimpel itu. Tapi sesimpel Gitu itunya deh. itu saya sampai takut ke level BOC Pak. Wah mantap mantap. Iya. Dan itu harus berani Pak. Iya ya. Nggak cuma ngomong doang gitu. Jangan sampai ada orang tadi, wah saya ini Pak nggak bisa, ini nggak bisa. Tapi ngomong sama BO dia, jangan kan BOC ya, tahu ya BOC ya. Hmm. Iya Udah iya ya. level, udah yang punya duit tuh Pak. Heeh. Ya kalau kita istilahnya itu 9 naga gitu ya. Salah satu di kami Sembilan memilih kan naga. ya itulah ya, yang bisa di Google lah siapa Hmm. pemiliknya kami itu kan ya. Salah satu dari One Dragon ya kan, Nine Dragon ya. Dan Dragon datang saya ngomongin kayak gitu gila kan. Sembilan naga. Iya iya. Kalau nggak punya nyali dewa itu nggak akan bisa Pak kayak gitu. Hah? Orang kadang-kadang ngomong sama Pak RT aja udah aw ya kan. Nah itu tadi. Jadi ya ya harus kayak begitu sih Pak Watur. Saya sih nating tulus. Saya juga nating tulus. Saya pikir saya ya kalau memang saya Hmm. jadi public enemy ya ya so be it gitu ya. Iya. Ya udah kita paling ya angkat koper lagi saya ya kan. Nggak masalah yang ya, Janganlah Pak. Kan perintis tadi. ya, ya itu Semangat prinsip Pak. ya Pak Watur ya. Iya itu prinsip. Yang penting prinsip saya meskipun saya harus keluar dari suatu organisasi, saya harus keluar dengan kepala tegak. Itu prinsip saya Pak Watur. Dan dalam itu juga saya di tempat sebelah juga 14 tahun juga saya keluar dari dengan kepala tegak gitu ya. Dan itu bisa dibuktikan sama Mbak moderator lah. Nama saya masih ada nggak di sana? Ya, jejak saya gitu ya. Hmm. Jadi itu sih Pak Fatur. Jadi hal-hal yang kecil dulu tapi ya kita harus komit gitu ya. Kita harus
Dan itu saya kemudian juga saya cetak lagi di yang saya nggak pernah lakukan atau yang saya nggak pernah dapatkan di perusahaan tambang gitu ya, yang saya pernah alami itu. Saya sebagai level DP, saya maju di depan Pak. Setiap kali saya cetak itu tiap minggu saya maju di depan. Di tempat lain ngapain level DP itu saya harus maju ke depan gitu. Tapi di tempat saya harus maju karena saya harus leading by example Pak. Saya ini lagi create culture ini. Ya, jadi panutan Pak ya. Kalau nggak dari saya siapa lagi yang nganu? Nah itu masalahnya Pak. Kita sampai sejauh itu nggak cuma omong-omong aja gitu. Dan tapi saya nggak konyol dari aspek dari manajemen TKI-nya saya juga tarik bosnya TKA yang di yang maksudnya yang sektor tinggi. Saya tarik. Kamu temenin saya biar kamu jadi contohnya untuk TKA dari orang-orangmu. Saya jadi figurnya orang-orang saya gitu. Toh juga kamu sudah tahu kan, bosnya sudah oke agree nih. Gue saya pepet terus bayangin tuh. Saya pepet begitu begitu tadi dia bilang begitu kita setelah selesai koordinasi selesai gitu aja gitu simsalabim. Ya enggak dong. Ya, itu benang merahnya kita tarik, Pak, ke implementasi. Jadi never ending proses, Pak. Bahkan sampai hari ini pun juga saya terus berproses dan selalu kita mikir strategi apa lagi nih, karena mereka juga jago ngelas, Pak. Ada aja ngelas kita kayak gini Tetap banyak baik gitu. Pak ya. Mantap, mantap. Tapi saya senang gitu di situ akhirnya kita jadi lebih kritis gitu, lebih Ya. smart gitu ya. Saya dibandingkan 11-14 tahun itu mungkin eh, yang paling banyak mematik merangsang apa saya untuk berpikir dan lebih kreatif itu di sini Pak selama saya kurang lebih 3-4 tahun ini Hmm. justru malah lebih banyak gitu ya business practice gitu yang saya dapat dan saya create gitu ya. Ya tentunya bersama tim ya. Saya nggak ada Superman Pak ya dalam tim ini. Ada super tim ya. Jadi Iya Pak. itu sih. Sip, Jadi sip, saya sip. mungkin Pak Fatur Ya, ya. oke. Terima kasih banyak Pak Belpas. Terima Oke, kasih. siap. Ya, mantap Pak. Semangat. Semangat Pak. Harus. Makanya sesuai dengan nama saya Pak, Mister Pegawat ya. Saya malu dong. Jadi mungkin saya ya kan chief kader tapi saya melempungnya. Tahu saya. Mantap Pak Belpas. Mantap, mantap. Terima kasih. Oke, siap Pak. Semoga bermanfaat Pak ya. Kita cuma sharing aja Pak ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Mantap. Baik, terima kasih Pak Fatur atas sharingnya ya dan pertanyaannya tadi dan tadi juga sudah direspon oleh Pak Belpas. Baik, rekan-rekan kita masih buka lagi 2 pertanyaan. Kalau rekan-rekan masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Halo, selamat malam. Iya, Ya, selamat malam. malam. Dengan Ya, Bapak Indra ya. Ya, Oke, siap dipersilakan Pak Indra. ya. Pak, mohon penjelasannya lebih lanjut, Pak, mengenai safety yang ketiga, level 3 tadi, Pak. Kira-kira dalam praktiknya seperti apa ya, Pak? Oke. Ya, itu Sudah? aja, Pak. Terima kasih Oke, sebelumnya, baik. Pak. Ya. Jadi tadi sudah saya paparkan ya. Jadi kalau di ketiga ini masih istilah baru dan juga kalau untuk kerangka bakunya itu masih belum ada pakemnya Pak. Jadi beberapa juga masih. Jadi poinnya adalah eh, dia itu secara eh, long termnya. Jadi kalau orang sudah di level 1 2 selama sekian periode dan masih konsisten, nah itu bisa jadi salah satu ciri ciri cirinya dia sudah mulai melangkah ke seti 3 Pak. Kalau saya sih secara eh, gampangnya itu ya seperti itu Pak ya, secara konkretnya ya. Karena tadi saya bilang ya, jadi ini kalau untuk bakunya di istilah seti 3 ini masih masih belum ada hal yang baku. Jadi masih berupa kontekstual gitu ya. Memang ada tapi masih versinya sebagian kecil aja Pak. Jadi ya, Pak, tapi tetap saya share di sini supaya kita juga sudah ada awareness ya untuk kedepannya ini juga akan menarik ya untuk
di ekspor ya, lebih detail ya. Seperti itu sih Pak kalau untuk anunya. Baik Pak, terima kasih Pak atas Oke, penjelasannya. siapa? Jadi memang tadi saya bilang ya, di materi apa yang sudah baku itu ya cuma istilah satu satu sama satu dua aja sih, ya Pak Indra ya. Jadi yang tiga ini baru-baru banget Pak istilah ini Pak, baru banget. Cuman ya di forum ini jadi sekalian lah Pak kalau kita mau share session kan masa nggak sekalian gitu ya. Cuma saya sudah disclaimer ya di materi saya, materi ini apa konsep satu tiga ini masih belum memiliki apa acuan baku ya. Ya, karena masih baru banget dan juga sebagian juga tadi saya sudah sampaikan masih ada juga yang pro kontra Pak terkait dengan istilah satu tiga ini. Tapi kalau boleh kita tadi saya sudah sampaikan ya secara commonnya secara mudahnya bahasa umumnya secara mudah kalau ada istilah uh, primer, sekunder, tersier, ya ini sudah mengarah ke hal yang tersier Pak ya. Tapi kalau secara common practice-nya, ya kalau saya ini versi saya Pak ya, nah, versi saya kalau misalnya orang sudah di level level 1 2 setelah dan konsisten terus menerus dia bisa achieve di level 2 top ini ya Pak ya. Eh, secara secara jangka panjang dan bisa membuktikan. Nah, itu sudah saya pikir sudah salah satu indikasi dia sudah melangkah ke safety 3 ini Pak, menurut saya. Oke, mungkin ada lagi Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Dan kita buka sesi tanya terakhir dari rekan-rekan. Kalau masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan kembali. Ya. Saya cuma nambahkan juga ya dari Pak ya tadi ya. Alat bantunya apa salah satu untuk jadi relate dengan ya alat bantunya materi ini adalah secara implementasinya itu berkaitan dengan safety maturity level tadi ya saya bilang ya atau safety culture maturity level ya yang mana itu yang bisa kita ukur secara 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 terukur Pak ya eh, nanti secara ada toolsnya Pak dan juga nanti ada ya beberapa metode digunakan selain angket selain juga ada interview dan pekerja ya. Nah, ketika misalnya kita sudah di-declare itu di level proaktif bahkan mungkin anggaplah resilience, wah itu sudah salah satu indikator juga Pak bahwasanya suatu organisasi atau manajemen kita itu sudah di level tiga. Kalau dia sudah di-declare, oh ini sudah proaktif ke resilience gitu ya. Oh, itu juga menurut saya sih juga salah satu indikatornya juga Pak ya. Apalagi kalau dia sudah fix menyatakan hasil pengukurannya itu dia di level uh, resilience ya di level yang tertinggi atau di level yang kelima ya. Nah, tapi sejauh ini sih saya jarang Pak ya yang uh, apa hasilnya itu ke resilient. Mungkin bisa jadi uh, sulapan atau ya atau nanti arahnya ke pseudo resilience Pak. Ya, ini salah satu gambarannya ya di salah satu uh, set kami ya yang PT Adaro Indonesia yang mungkin juga sudah well known ya. Itu saja ketika ada pengukuran SML ini sempat dideklar oleh konsultan itu sudah di level proaktif. Itu pun eh, apa masih belum pede Pak gitu loh maksudnya karena takutnya jadi ya apa, kalau dalam tinggi ini wah berat sekali Pak tanggung jawabnya gitu ya apalagi tadi ya, konsistensinya itu yang berat Pak gitu ya kalau cuma asal mau cari skor atau apa ya gampang lah Pak bisa disulap semua gitu ya tapi kalau secara komprehensif ya betul-betul apa di level tertinggi itu kan terkait dengan konsistensi Pak dan itu kan ya kita tahu ya di perusahaan bahkan sekelas yang di tim ke sana pun juga sempat ada fatality Pak yang kita tahu. Padahal
kita tahu ya kurang kurang sangat apa gitu ya perusahaan itu gitu ya. Ya, ya dan mungkin juga safety levelnya sudah mungkin level 4 bisa jadi apa di level 5 gitu ya, di level topnya. Tapi ya siapa yang berani mendeklar di laptop. Jadi apalagi kalau sudah ada KTP kan jadi malu Pak rasanya Pak. Ya kan? Ketika ada KTP pasti kan kita tahu pasti ada yang nggak jalan di sistem gitu ya. Artinya berarti kan nggak belum layak Pak kalau kita declare di level tertinggi gitu ya. Ya itu aja sih Pak terkait kita tambahannya. Iya, terima kasih Pak Belpas atas tambahannya. Mungkin izin reminder pada rekan-rekan yang belum mengisi absensi. Absensi bisa didapatkan di kolom chat seperti itu. Oke, baik rekan-rekan, masih adakah yang ingin bertanya? Ya, sepertinya sudah cukup clear ya Pak Belpas atas diskusinya malam ini. Oke, baik. Kita sudah di penghujung acara seperti itu ya Pak Belpas. Terima kasih Pak Belpas atas sharing materinya. Dan tadi juga sudah membuka sesi tanya jawab dan langsung merespon pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, kita izin berfoto terlebih dahulu pada rekan-rekan. Kami mohon izin untuk open kamera terlebih dahulu. Oke, berkenan dari panitia untuk membantu capture ya. Kita mulai dari slide yang pertama terlebih dahulu. Pak Belpas mungkin ada request gaya? Aman aja Mbak, saya ngikuti aja santai aja. Serah mau Oke, apanya. siap. Mungkin kita tetap semangat ya seperti ini. Kita menggenggam tangan ya di sebelah kanan. Oke, untuk capturean slide pertama. 1, 2, 3. Oke, tetap di posisi untuk slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya, yang ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Dan adapun untuk penanya terbaik nanti akan dihubungi oleh tim panitia ya. Jadi dipastikan kepada rekan-rekan untuk mengisi absensinya agar memudahkan panitia untuk menghubungi rekan-rekan semuanya. Baik, rekan-rekan yang kami hormati, hari ini kita belajar bagaimana keselamatan bukan sesuatu yang statis, melainkan sebuah perjalanan kematangan berpikir dan memimpin ya rekan-rekan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Belpas bahwasanya materi safety 1 ini mengajarkan kita bagaimana kita disiplin dan adanya kontrol. Yang kedua, safety 2 mengajarkan kita terkait dengan kepercayaan dan pembelajaran, dan yang ketiga mengajarkan kita untuk bijaksana bahwa keselamatan lahir dari harmoni sistem, bukan sekedar dari kepatuhan saja. Dan baik rekan-rekan di tengah dunia yang semakin kompleks, cepat berubah, dan penuh ketidakpastian, tentu keselamatan tidak cukup dikelola, tapi keselamatan juga harus dipimpin ya seperti itu rekan-rekan. Bukan hanya dengan aturan, tetapi dengan pemahaman terhadap realitas kerja, keberanian untuk belajar, kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia, teknologi, maupun tujuan bisnis itu sendiri. Baik rekan-rekan, semoga diskusi hari ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi bisa menjadi kompas dalam setiap keputusan yang kita ambil, baik di lapangan, di ruang rapat, maupun di level strategi seperti itu. Karena rekan-rekan pada akhirnya keselamatan sejati bukan tentang tidak pernah gagal, tetapi tentang kemampuan sistem dalam pimpinannya untuk terus belajar, beradaptasi, dan bertanggung jawab terhadap masa depan. Baik rekan-rekan semuanya, demikian acara Kegama HSE Talk malam ini. Semoga diskusi yang telah kita ikuti bersama dapat memperkaya wawasan, membuka cara pandang baru, serta menjadi bekal nyata dalam membangun keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih adaptif, humanis, dan berkelanjutan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam ini, Pak Belpas Hadianto. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga nanti masih berkenan apabila kami undang lagi sebagai narasumber seperti itu.
Baik, rekan-rekan semuanya, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang berhadir atas insight dan pemikiran yang telah kita bahas pada malam ini dan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif hingga akhir acara. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, semoga silaturahmi dan semangat berbagi ini terus terjaga dalam forum-forum keagama berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. wabarakatuh. Maaf kalau misalnya kurang berkenan ya. Saya Terima kasih Pak Belpas. Terima Pak kasih, Belpas. Pak. belajar lagi saya juga. Maaf. Sampai ketemu kembali semuanya. Terima kasih Pak Suratno, rekan-rekan yang hadir. Baik, Pak. Makasih, Pak. Siap, terima kasih. Pak Mawan ini jadi ada ya. Oke, mantap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sari.